Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di channel Berhenti Sejenak. Berhenti sejenak itu berarti meluruskan niat, berarti melihat visi ke depan. Dan berhenti sejenak itu mesti sering mengingatkan diri kita untuk sama-sama melihat ke depan. Nah, melihat ke depan kali ini kita bisa saja melalui jendela kaleidoskop 2022. Jendela kita yang besar adalah peristiwa COVID yang kemarin sudah dibubarkan oleh Mas Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, kaleidoskop kita adalah peristiwa Duren 3. Peristiwa COVID adalah peristiwa yang besar, menggemparkan. Karena itu ditandai dengan banyaknya warga bangsa yang hilang dengan berbagai sebab. Saya kira sebab utamanya adalah COVID itu sendiri yang kemudian memacu pergerakan-pergerakan penyakit komorbid yang lain. Jadi bukan karena COVID secara langsung. Nah, potret yang saya maksudkan COVID ini adalah sejauh mana peran kita, peran umat Islam sebagai satu sistem, sebagai satu budaya pada kesehatan. Paling tidak ada dua hal yang menarik yang diperhatikan dalam Islam tentang kesehatan. Yang pertama adalah saum. Saum itu menyehatkan. Yang kedua adalah Idul Kurban. Idul Kurban itu adalah peningkatan gizi massal di bumi Nusantara, di bumi negara-negara Islam. Jadi jangan pernah meragukan peran tanggung jawab umat Islam pada negara, pada dirinya sendiri melalui saum. Dan ini bisa dipakai mekanisme saum ini oleh agama apapun, dan memang sudah banyak yang dipakai termasuk oleh komunis. Jadi banyak teman-teman komunis juga yang melaksanakan saum. Secara ilmiah juga sudah banyak dijelaskan, banyak dipraktekkan bahwa saum adalah pengantar, bahwa saum adalah sehat, bahwa saum adalah kebiasaan para tenaga medis, bahwa saum adalah ilmu, bahwa saum adalah ajaran, bahwa saum adalah nilai, bahwa saum adalah betul-betul menyehatkan. Yang kedua sekali lagi adalah peristiwa Idul Kurban. Peristiwa Idul Kurban adalah salah satu tanggung jawab, salah satu peran, salah satu budaya anak-anak umat muslim untuk meningkatkan gizi dirinya sendiri dan sekaligus juga meningkatkan gizi bangsa. Nah, yang kedua, kaleidoskop besar kita adalah peristiwa Duren 3, di mana waktu itu disebut-sebut polisi dibunuh oleh polisi di rumah polisi, diperiksa oleh polisi, dan sekarang sudah masuk di pengadilan. Persidangannya ramai dibahas di berbagai media sosial. Nah, peran dan tanggung jawab umat Islam pada keadilan, pada penegakan hukum, saya kira sampai hari ini masih harus digenjot. Kenapa harus digenjot? Karena Islam itu artinya adalah keadilan, adalah al-adalah. Kita ketahui adil itu kebalikannya adalah zolim, dan zolim itu perbuatan yang di atas haram. Oleh karena itu penting untuk memusuhi, untuk menjauhkan diri, bahkan menjauhkan bangsa dari kezaliman, dan penting untuk mendekatkan bangsa kepada keadilan. Oleh karena itu peranan umat Islam sesuai ajarannya untuk menegakkan keadilan itu masih sangat dinanti. Bukan saja hanya karena ada peristiwa Duren 3, rekening gendut, rekening 100 triliun dan selanjutnya. Jadi saya semuanya adalah dituntut untuk bagaimana membuat bangsa ini gilang gemilang ke depan, dan itu salah satunya adalah dengan penegakan hukum. Dan yang pertama tadi adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, adalah dengan kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang COVID, kembali ke rumus yang pertama tadi, kita ketahui negara-negara yang berhasil melawan COVID secara gilang gemilang adalah negara-negara yang dipimpin oleh perempuan. Sebut saja Brazil, sebut saja Jerman, sebut saja Taiwan, sebut saja Korea. Sementara negara-negara yang dipimpin oleh laki-laki tidak disebut-sebut
sebagian negara yang berhasil mengatasi COVID paling tidak itu yang disebut oleh Bank Mardigu ya kalau nggak salah namanya tuh. Oke, saya kira kaleidoskop kita secara acak tadi sudah saya bahas. Yang pertama bab COVID, yang kedua adalah bab Duren 3. Alhamdulillah kalau tidak salah di Duren 3 saya tidak menyebut nama. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.